Halo semua, selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dan misterius dalam sejarah Italia, The Monster of Florence. The Monster of Florence, atau Il Mostro di Firenze dalam bahasa Italia, adalah julukan yang diberikan kepada pembunuh berantai yang bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di sekitar Florence antara tahun 1968 dan 1985. Kasus ini melibatkan pembunuhan terhadap 8 pasangan, yang biasanya sedang berada di tempat-tempat terpencil untuk mencari privasi. Mari kita mulai dari awal. Pada tanggal 21 Agustus 1968, Antonio Lobianco dan Barbara Locci ditemukan tewas di dalam mobil mereka di Signa, sebuah kota kecil dekat Florence. Mereka ditembak dengan pistol kaliber 22, dan pembunuhan ini dianggap sebagai kejahatan cinta, hingga akhirnya dikaitkan dengan serangkaian pembunuhan lainnya bertahun-tahun kemudian. Selama 17 tahun berikutnya, pola pembunuhan yang sama terus terjadi. Korban-korban ditemukan di mobil atau di tempat-tempat yang terisolasi, ditembak dengan senjata yang sama, dan seringkali tubuh korban wanita dimutilasi. Hal ini membuat kepolisian yakin bahwa mereka berhadapan dengan pembunuh berantai yang sangat sadis dan terorganisir. Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi Italia adalah salah satu yang terbesar dan paling kompleks dalam sejarah Italia. Ratusan orang diinterogasi, ribuan petunjuk diikuti, dan berbagai teori konspirasi bermunculan. Namun, meskipun upaya keras dari pihak berwenang, pelaku di balik pembunuhan ini tetap sulit ditangkap. Selama bertahun-tahun, beberapa orang telah menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Pietro Pacciani, seorang petani yang dituduh melakukan pembunuhan tersebut pada tahun 1994. Pacciani memiliki sejarah kekerasan dan perilaku yang mencurigakan, membuatnya menjadi target utama dalam penyelidikan. Namun, setelah serangkaian persidangan yang panjang dan kontroversial, Pacciani akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti yang kuat. Pacciani bukan satu-satunya tersangka. Ada tersangka lain yang diduga sebagai pembunuhnya, yaitu Mario Vanni dan Giancarlo Lotti, juga ditangkap dan diadili. Mereka mengaku terlibat dalam beberapa pembunuhan, namun pernyataan mereka seringkali bertentangan dan dianggap tidak konsisten. Banyak yang meragukan kebenaran pengakuan mereka, dan beberapa bahkan percaya bahwa mereka mungkin telah dipaksa atau dimanipulasi oleh polisi. Banyak teori konspirasi yang muncul mengenai identitas Monster of Florence. Beberapa percaya bahwa pembunuh ini bekerja dengan komplotan rahasia yang melibatkan lebih dari satu orang, sementara yang lain berpendapat bahwa ada lebih dari satu pembunuh yang terlibat. Teori-teori ini hanya menambah lapisan misteri pada kasus yang sudah sangat rumit ini. Penulis terkenal seperti Douglas Preston dari Amerika dan Mario Spezzi dari Italia telah menyelidiki kasus ini secara mendalam dan menghasilkan buku yang berjudul The Monster of Florence, True Story. Karena terinspirasi oleh kejadian tersebut, mereka juga mengungkap berbagai kemungkinan dan kecurigaan. Mereka mempertanyakan metode penyelidikan polisi dan mengusulkan bahwa mungkin ada konspirasi yang lebih besar di balik pembunuhan ini. Kasus The Monster of Florence memiliki dampak besar pada masyarakat Italia, terutama di wilayah Tuscany. Ketakutan dan paranoia menyebar, dan media terus-menerus melaporkan perkembangan terbaru dari kasus ini, menjadikannya salah satu topik yang paling banyak dibicarakan pada masanya. Penduduk setempat hidup dalam ketakutan, dan kehadiran polisi di daerah pedesaan meningkat secara signifikan. Selain itu, kasus ini juga mempengaruhi budaya populer Italia. Film, buku, dan acara televisi terinspirasi oleh kisah Monster of Florence, menambah dimensi baru pada legenda yang sudah menyeramkan ini. Hingga hari ini, identitas sebenarnya dari Monster of Florence masih belum terungkap. Kasus ini tetap menjadi salah satu misteri besar dalam sejarah kriminal Italia dan terus menarik perhatian peneliti, penulis, dan pembuat film. Ada upaya terus-menerus dari pihak berwenang dan peneliti independen untuk memecahkan teka-teki ini, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Teknologi forensik yang lebih maju dan teknik penyelidikan baru memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, kebenaran tentang Monster of Florence akan terungkap. Namun, hingga saat itu tiba,
Kasus ini tetap menjadi salah satu kisah paling menakutkan dan membingungkan dalam sejarah kriminal. Kasus ini adalah pengingat akan betapa sulitnya menangkap seorang pembunuh berantai yang cerdik dan berhati dingin. Meskipun banyak usaha yang telah dilakukan, Monster of Florence tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah suatu hari nanti kita akan mengetahui kebenarannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Subscribe to my channel.